Halo semua, selamat pagi. Semoga semua sehat hari ini dan kita akan melanjutkan Yesus sungguh Allah sungguh manusia part 2. Karena kemarin kalau saya panjangkan, kalau saya lanjutkan mungkin terlalu lama. Lalu kita lanjutkan di part 2. Oke, mari kita simak bagian 2 itu soal apa. Bagian 2 kita mau mendalami apa sih sebenarnya maknanya, apa makna Yesus sungguh Allah sungguh manusia. Apa sih maknanya bahwa Allah itu sungguh Allah sungguh manusia? Apa sih maknanya Yesus sungguh Allah sungguh manusia? Maaf, masih pagi jadi belepotan, belum sarapan. Kita lihat satu-satu. Kita dipanggil untuk meneladan cintanya. Kenapa? Karena Allah yang harusnya dia berada di atas turun ke bumi menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Kenapa sih tidak repot? Kenapa harus repot? Turun ke bumi menjadi manusia, padahal enak di sana. Karena pasti kasihnya yang begitu besar pada manusia. Yang kedua, kita dipanggil untuk berbela rasa pada sesama. Kita, teman-teman semua, itu bagaimana kita punya compassion pada sesama. Allah saja berbela rasa pada manusia. Kita manusia, sesama manusia. Apakah kita juga tidak tergerak untuk punya compassion pada sesama? Kita berbela rasa pada sesama kita. Yang ketiga, sebenarnya ini yang utama, bayangan kita menjadi jelas tentang Allah. Kenapa? Karena Allah hadir dalam diri Yesus Kristus. Jadi kita tidak ngawang-ngawang Allah itu seperti apa, karena wajahnya bisa kita bayangkan. Kita bisa imagine wajah Allah dalam diri Yesus Kristus. Ya. Yang keempat adalah kita tahu bahwa Allah, Dia yang adalah maha tinggi, itu tidak meninggikan dirinya meskipun Allah. Kita lihat dari bagaimana Allah itu sama seperti kita, menjadi sama seperti kita. Dalam arti begini, Allah mengambil wujud manusia, menjadi manusia. Magisteriumnya Yesus dan kita itu sama kecuali dalam hal dosa. Dalam arti 100% Yesus manusia, kecuali dalam hal dosa. Yang kelima adalah Allah sungguh baik luar biasa hingga berkenan menjadi manusia, agar kita bisa melihat dari dekat. Bagaimana kita itu melihat Allah dari dekat, karena Allah hadir dalam diri Yesus Kristus. Itu kira-kira kelima makna yang bisa kita petik. Pasti ada banyak sekali makna yang bisa kita ulas, tetapi kali ini cukup 5 saja supaya tidak terlalu banyak dan videonya juga tidak terlalu panjang. Berikutnya adalah apa alasan Allah sehingga dia menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Apa sih sebenarnya alasan utamanya? Kira-kira kalau mau dibahasakan dari bahasa kita, dan kita harus ingat bahasa kita selalu terbatas. Agar bahasa Allah dipahami manusia, Allah bisa saja menghendaki manusia bisa mengerti semua tentang Dia, bisa mengerti tentang kehendak Allah. Tetapi lalu Allah kehilangan maha baiknya, karena Allah tidak mau mengintervensi hidup manusia. Kita diberi kehendak bebas, kita diberi kebebasan untuk memilih. Allah lalu mewahyukan dirinya dengan bahasa kita, supaya kita bisa memahami dari bahasa kita, bukan dengan bahasa Allah. Yang kedua, Allah itu ingin terbuka. Allah ingin terbuka dan solider dengan kehidupan manusia. Dengan menjadi manusia, hidup bersama kita, artinya dia solider. Kalau kita mau solider dengan kehidupan misalnya saudara-saudara kita yang hidupnya di bawah kolong, ya kita harus masuk di sana.
merasakan bagaimana dinginnya malam, bagaimana mencari sepeser uang di jalanan, mengambil sampah misalnya yang bisa didaur ulang. Itu kita berbela rasa, kita solider, kita harus merasakan. Begitu juga dengan Allah. Yang ketiga adalah Allah ingin mengalami suka duka manusia secara total. Dalam diri Yesus yang sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa, dia sungguh merasakan bagaimana manusia itu hidup dari lahir sampai meninggal. Tetapi bedanya, Yesus adalah penebus yang dia harus menderita, sengsara, dan mati dengan cara disalib. Bagian ini kita bicarakan di bagian lain. Nah, ini mungkin pertanyaan bagi kita, refleksi bagi kita. Silahkan juga direfleksikan masing-masing. Sebenarnya apa yang menjadi tindakan kita kalau kita melihat Allah yang solider pada manusia, Allah yang terbuka, Allah yang mau sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa? Apa tindakan kita, tindakan seorang siswa yang bisa dilakukan ketika melihat fenomena penderitaan sesama, orang-orang miskin? Tentu Pak Adi juga orang miskin. Hanya kemiskinan saya hayati sebagai kegembiraan. Ya, berbeda. Artinya di sini orang miskin yang mereka yang menderita kelaparan, tidak bisa makan 3 kali, hidupnya di kolong, tidak punya rumah yang sama seperti rumah teman-teman semua, tidak bisa sekolah dengan baik, tidak bisa memiliki tidak bisa memiliki fasilitas hidup seperti teman-teman miliki, tidak bisa makan cukup. Nah, apa tindakan kita sebagai bentuk solidaritas atau bela rasa, compassion terhadap mereka yang membutuhkan? Ini pertanyaan refleksinya. Jadi kalau saya ulang, apa tindakanmu melihat fenomena penderitaan sesamamu? Mari kita refleksikan. Bisa apa? Cukup melihat, memberi sesuatu, atau mengupayakan program tertentu untuk membantu kehidupan mereka. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih bersama Omah Diskusi. Silahkan dilanjutkan refleksinya dan selamat belajar. Salam Omah Diskusi.